Daendels tiba di Batavia pada awal tahun 1808. Begitu menapakkan kaki di pelabuhan Sunda Kelapa, ia sudah disambut oleh realitas yang suram. Kanal-kanal kota yang penuh sampah, pejabat-pejabat VOC yang bermalas-malasan di bawah payung sutra mereka, dan rakyat pribumi yang tampak kurus dan lelah akibat pajak tinggi dan kerja paksa. Kedatangan Daendels adalah untuk membawa perubahan besar. Dia diberi mandat oleh Napoleon untuk membangun pemerintahan baru yang bebas dari warisan korupsi VOC. Namun, tugas ini jauh dari mudah. Korupsi telah menjadi bagian dari sistem, tidak hanya di kalangan pejabat kolonial, tetapi juga di kalangan bangsawan pribumi. Banyak bangsawan lokal masih memegang teguh doktrin Dewa Raja, sebuah konsep tradisional yang menempatkan mereka sebagai penguasa absolut atas rakyat mereka. Dalam sistem ini, mereka merasa berhak atas semua milik rakyatnya, mulai dari hasil panen hingga tenaga kerja. Di sisi lain, pejabat-pejabat VOC yang masih bertahan setelah kejatuhan kongsi dagang itu menggunakan sisa kekuasaan mereka untuk memeras rakyat demi keuntungan pribadi. Daendels mengundang para bangsawan pribumi dan pejabat VOC ke sebuah pertemuan penting di gedung pemerintahan baru di Weltevreden. Bangunan itu, dengan gaya arsitektur Eropa yang megah, menjadi simbol kehadiran kekuatan baru di Hindia Belanda. Di aula besar, para bangsawan pribumi duduk berjajar. Mereka berpakaian lengkap dengan batik dan keris sebagai tanda kehormatan. Di sisi lain, pejabat VOC yang tersisa tampak tegang. Mereka tahu reputasi Daendels sebagai pemimpin yang tidak segan-segan menghukum korupsi dengan hukuman mati. Daendels berdiri di depan mereka, tegap dengan seragam militernya. Tatapannya tajam, suaranya berat dan tegas. Hari ini, katanya, saya membawa pesan dari Kaisar Napoleon. Hindia Belanda tidak lagi dikelola seperti pada masa VOC. Pemerintahan baru akan dijalankan berdasarkan efisiensi, kedisiplinan, dan hukum yang adil. Seorang bangsawan pribumi, Pangeran Adipati Suronegoro, berdiri. Tuan Gubernur, katanya dengan nada diplomatis, kami menghormati kedatangan Anda, namun adat dan tradisi kami telah mengakar selama ratusan tahun. Kami berhak atas apa yang dimiliki rakyat kami. Itu adalah bagian dari kehormatan kami sebagai penguasa. Daendels tersenyum tipis. Adat kalian? Tanyanya, dengan nada hampir mengejek. Adat itu adalah alasan rakyat kalian kelaparan, sementara kalian menikmati makanan mewah di istana kalian. Adat itu adalah alasan mengapa tidak ada satu jalan pun yang layak di negeri ini, sementara kalian bepergian dengan tandu emas. Suasana ruangan menjadi tegang. Para bangsawan saling pandang, tetapi tidak ada yang berani membalas. Daendels melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Hari ini kalian saya rekrut menjadi pejabat pemerintahan baru dengan gaji tinggi. Tapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh lagi mengambil apapun dari rakyat kalian. Beberapa bangsawan terkejut. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, angkat bicara. Tapi, Tuan Gubernur, itu sudah menjadi adat kami. Kami berhak atas apa yang dimiliki rakyat kami. Itu adalah tradisi turun-temurun. Daendels menatap pria itu tanpa berkedip, lalu mengeluarkan pistol dari sabuknya. Dia meletakkannya di atas meja. Suara logamnya menggema di ruangan yang sunyi. Iya, itu benar, kata Daendels dengan nada dingin. Tetapi saya juga memiliki pistol untuk melubangi kepala kalian. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa bangsawan tampak gemetar. Mereka tahu Daendels tidak bercanda. Seorang pejabat VOC yang duduk di ujung meja mencoba berbicara, tetapi terdiam begitu Daendels melirik ke arahnya. Setelah pertemuan itu, Daendels mulai merombak pemerintahan Hindia Belanda. Dia merekrut bangsawan pribumi yang bersedia bekerja di bawah sistem baru. Sebagai gantinya, mereka diberi gaji tetap yang jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Namun, mereka harus mematuhi aturan yang ketat. Mereka tidak boleh lagi memungut pajak sendiri atau memeras rakyat. Untuk memastikan aturan ini dijalankan, Daendels membentuk jaringan pengawas yang melapor langsung kepadanya. Pejabat yang melanggar aturan, baik itu pejabat VOC maupun bangsawan pribumi, dihukum dengan keras. Beberapa di antaranya bahkan dihukum mati sebagai contoh. Namun, reformasi ini tidak berjalan mulus. Banyak bangsawan yang merasa kehilangan kekuasaannya mulai bersekongkol untuk melawan Daendels. Mereka diam-diam menggalang dukungan di antara rakyat, menggunakan isu adat dan budaya untuk melawan doktrin baru yang dibawa Daendels.
Di balik semua usaha Daendels, korupsi tetap menjadi momok yang sulit diberantas. Para pejabat VOC yang tersisa masih mencoba mempertahankan kebiasaan lama mereka, menggunakan celah dalam sistem untuk mengambil keuntungan pribadi. Suatu hari, Daendels menerima laporan bahwa seorang pejabat tinggi VOC, Van der Velde, telah menggelapkan dana dari proyek pembangunan jalan di daerah Priangan. Daendels memerintahkan penangkapan Van der Velde dan menginterogasinya langsung di hadapan para pejabat lainnya. Van der Velde, kata Daendels dengan nada dingin, apakah benar bahwa Anda menggunakan dana pembangunan untuk membeli tanah dan membangun villa pribadi di Bogor? Van der Velde mencoba membela diri. Tuan Gubernur, saya hanya menggunakan sebagian kecil dana itu. Lagi pula, sistem seperti ini sudah ada sejak zaman VOC. Daendels menghentakkan tangannya ke meja. VOC sudah mati, dan sistemnya ikut mati bersamanya. Jika Anda ingin mencuri, maka Anda lebih baik mati juga. Tanpa ampun, Daendels memerintahkan agar Van der Velde dihukum gantung di depan umum. Hukuman ini menjadi peringatan bagi semua pejabat lainnya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Tahun 1809, reformasi besar-besaran di Hindia Belanda yang digagas Herman Willem Daendels mulai menunjukkan hasil. Sistem pemerintahan baru yang didasarkan pada disiplin militer dan efisiensi menggantikan warisan bobrok dari VOC. Namun, reformasi ini tidak berjalan tanpa rintangan. Korupsi tetap mengakar, baik di kalangan pejabat kolonial maupun bangsawan pribumi. Daendels menyadari bahwa untuk benar-benar membangun Hindia Belanda, ia membutuhkan senjata rahasia, organisasi yang beroperasi di balik layar untuk mengungkap dan menghancurkan jaringan koruptor yang tersembunyi. Untuk itu, ia memanggil seorang pria yang dikenal karena kecerdasannya, karismanya, dan keberaniannya. Raphael Darcy, seorang perwira muda dari Prancis yang sebelumnya bertugas di bawah Napoleon. Daendels berdiri di depan jendela kantornya di Weltevreden, memandang jalan-jalan yang sibuk. Di tangannya, ia memegang laporan tentang dugaan korupsi di berbagai wilayah, dari Batavia hingga Priangan. Dia tahu, korupsi tidak hanya merugikan kas pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan. Raphael Darcy masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan sorot mata tajam yang memancarkan kecerdasan. Dia mengenakan seragam militer yang rapi, lengkap dengan medali kecil di dadanya. Raphael, kata Daendels, sambil berbalik menatap pria itu. Aku memanggilmu untuk tugas yang berbeda dari biasanya. Ini bukan tugas perang, tapi mungkin lebih berbahaya. Raphael tersenyum tipis. Jika itu berasal dari Anda, Tuan Gubernur, saya yakin ini adalah sesuatu yang luar biasa. Daendels meletakkan laporan-laporan itu di meja. Hindia Belanda masih dibanjiri oleh koruptor. Mereka ada di mana-mana. Di kalangan pejabat VOC yang tersisa, bangsawan pribumi, bahkan di antara orang-orang kita sendiri. Reformasi ini tidak akan berhasil jika kita tidak menghancurkan mereka sampai ke akarnya. Raphael mengangguk. Dan Anda ingin saya memimpin pemburu mereka? Benar. Aku ingin kau membentuk sebuah organisasi rahasia, Komisi Pembersihan Korupsi. Ini akan menjadi tim kecil, tetapi penuh dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Tugas kalian adalah mengungkap, menyusup, dan menghancurkan jaringan koruptor. Tidak peduli siapa mereka. Raphael mengangkat alis. Bahkan bangsawan? Daendels menatap Raphael dengan sorot mata dingin. Bahkan bangsawan? Aku tidak peduli seberapa tinggi jabatan mereka atau seberapa besar pengaruhnya. Jika mereka mencuri dari rakyat atau merusak reformasiku, mereka harus dihancurkan. Raphael tersenyum lebar. Baiklah, Tuan Gubernur, saya akan membentuk tim terbaik. Dan saya jamin, mereka tidak akan tahu apa yang menghantam mereka. Raphael tahu bahwa misi ini tidak bisa dilakukan sendirian. Dia membutuhkan orang-orang dengan berbagai keahlian. Pengintai, analis, bahkan seseorang yang bisa menyusup ke kalangan bangsawan. Dia mulai merekrut dari berbagai kalangan. 1.
Kartono, seorang bekas prajurit pribumi yang tangguh dan memiliki jaringan luas di pedalaman Jawa. Dia adalah orang yang bisa bergerak tanpa terlihat, menyusup ke kampung-kampung dan mendapatkan informasi yang paling rahasia. 2. Marie Leclerc, seorang wanita Prancis yang sebelumnya bekerja sebagai penerjemah untuk VOC. Selain fasih dalam beberapa bahasa lokal, Marie juga ahli dalam membaca dokumen keuangan dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. 3. Hans Verbruggen, seorang Belanda yang pernah bekerja sebagai akuntan untuk VOC tetapi berhenti karena muak dengan korupsi di dalamnya. Hans adalah seorang ahli dalam membongkar dokumen-dokumen yang rumit. 4. Adipati Arya Kusuma, seorang bangsawan pribumi muda yang kecewa dengan kebiasaan korup keluarganya. Arya memutuskan untuk membantu Raphael dalam upaya membersihkan sistem. Misi pertama mereka adalah menyelidiki seorang pejabat VOC bernama Jan Willem van Houten yang dicurigai menggelapkan dana pembangunan di Semarang. Van Houten dikenal sebagai pria berkuasa dengan koneksi luas, termasuk kepada beberapa bangsawan pribumi. Raphael dan timnya berangkat ke Semarang, menyamar sebagai pejabat yang sedang menginspeksi pembangunan jalan. Dengan memanfaatkan pesonanya, Raphael berhasil mendapatkan akses ke pesta yang diadakan oleh Van Houten di rumah besarnya. Di pesta itu, Raphael menunjukkan karisma khasnya. Dia berbicara dengan para tamu, memuji kecantikan para wanita, dan dengan cerdik memancing informasi dari percakapan. Marie, yang menyamar sebagai istrinya, menyelinap ke ruang kerja Van Houten untuk mencari dokumen. Kartono, di sisi lain, bergerak di luar rumah, mengawasi siapa saja yang masuk dan keluar. Dia mencatat bahwa ada seorang bangsawan pribumi yang sering bertemu dengan Van Houten secara diam-diam. Di akhir malam, Raphael mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan Van Houten. "Tuan Van Houten," katanya dengan senyum memikat, "saya dengar Anda adalah salah satu pejabat yang paling dihormati di Hindia Belanda. Saya harap saya bisa belajar dari Anda." Van Houten tertawa. "Tentu Tuan Darcy, Anda hanya perlu tahu cara bekerja di sistem ini." Raphael tersenyum sambil menatap langsung ke mata Van Houten. "Oh, saya akan memastikan saya memahaminya dengan baik." Setelah beberapa hari penyelidikan, tim Raphael menemukan bukti bahwa Van Houten telah menggelapkan sebagian besar dana pembangunan jalan untuk membiayai villa mewahnya di pegunungan. Tidak hanya itu, dia juga bersekongkol dengan seorang bangsawan pribumi untuk memeras para petani. Raphael membawa bukti itu langsung kepada Daendels. Sang gubernur tidak membuang waktu. Van Houten dan bangsawan tersebut ditangkap dan dihukum mati di depan umum sebagai contoh bagi siapa saja yang berani melawan sistem baru.